pasti siap ya, pasti siap untuk membela dan mematahkan apa yang disampaikan ke klien kami. Nanti kita masih berharap, karena itu kan hak tersangka ya, untuk membela diri. Ya, hadirkan saksi ahli yang bisa menjelaskan apakah perkara ini tindak pidana masuk pelanggaran pidana atau administrasi saja. Yang dari kami ajukan itu namanya Profesor Oscar. Prof. Oscar. Mengenai apa dia, di bidang apa Bang? Dia di perlindungan konsumen, memang spesialis. Kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatannya menyeret nama Dr. Richard Lee tampaknya mulai memasuki fase krusial. Publik pun dibuat penasaran setelah muncul kabar bahwa perkara ini akan segera bergulir ke persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana dikonfirmasi oleh pihak Polda Metro Jaya. Meski begitu, proses hukum yang berjalan rupanya belum sepenuhnya mencapai tahap akhir. Abdul Haji Talaohu, selaku kuasa hukum Dr. Richard Lee menegaskan bahwa saat ini berkas perkara masih berada pada tahap pertama atau tahap 1. Dalam tahap ini, penyidik masih memiliki waktu selama 14 hari untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan melengkapi sejumlah bukti yang ada sebelum semuanya dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau di Pengadilan Negeri di Tangerang kali ya, bukan di Banten. Itu karena lokus yang dilaporkan itu tempatnya di Tangerang. Ya, jadi kalau nanti seandainya berkas perkara ini P21, ya tuntutannya di sana. Ya, tapi kan kita masih yakin ini masih bisa. Pelimpahan berkas itu masih tahap 1 ya. Tahap 1 itu baru BAP tersangka dengan BAP saksi ya, dan dokumen-dokumen lain. Kalau tahap 1 itu setelah diterima oleh jaksa, mereka akan menerbitkan namanya P18. Itu berkas tahap 1 telah diterima oleh jaksa. Nah, setelah itu jaksa peneliti Kejati Banten memiliki waktu 7 hari untuk meneliti berkas. Jika terdapat unsur yang belum menurut mereka ini masih kurang bukti atau kurang keterangan, maka mereka akan terbitkan namanya P19. Itu berupa petunjuk. Petunjuk itu akan diberikan kepada polisi, kepada penyidik untuk segera dipenuhi. Nah, dari 7 hari itu mereka akan kembalikan kalau ada P19 petunjuk, maka penyidik punya waktu 14 hari untuk memenuhi petunjuk-petunjuk. Menjelang agenda sidang perdana yang kian mendekat, pihak Dr. Richard Lee mulai menunjukkan kesiapannya. Melalui kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu menyampaikan bahwa timnya tidak memiliki kendala berarti dan siap mengikuti seluruh proses hukum yang akan dijalani di persidangan nanti. Namun di tengah kesiapan tersebut, ada hal yang masih menjadi perhatian dari pihak DRL. Mereka berharap sebelum perkara ini benar-benar disidangkan, penyidik dapat lebih dulu mengakomodasi keterangan dari saksi ahli yang diajukan oleh pihaknya. Menurut mereka, kehadiran saksi ahli ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif sekaligus menjadi penyeimbang dalam melihat kasus yang sedang berjalan. Langkah ini dinilai sebagai upaya agar proses hukum tidak hanya bertumpu pada satu perspektif, melainkan juga mempertimbangkan pandangan lain yang lebih objektif. Kalau dari kami sih pasti siap untuk membela dan mematahkan apa yang disampaikan ke klien kami.
Berarti sudah menyiapkan bukti juga bang terkait pembantahan itu semua? Bukti-buktinya sudah disiapkan? Ya, kalau dari bukti dari kami, dari keterangan-keterangan dari saksi, kami juga hari ini kami lagi mengajukan untuk pemeriksaan saksi ahli. Karena sempat kemarin saksi ahli dari kami itu belum diperiksa tapi sudah tahap 1 kan. Nah, bisa jadi ini prediksi kami ya, bisa jadi bisa jadi ya, mungkin dalam petunjuk untuk penyidik itu untuk saksi ahli itu salah satunya mungkin ya. Karena kan saksi ahli itu permintaan dari tersangka untuk melihat secara objektif perkara ini gitu kan. Saksi ahlinya ini siapa bang? Yang dari kami, Iya. yang dari kami ajukan itu namanya Profesor Oscar. Prof. Oscar. Mengenai apa dia, di bidang apa bang? Dia di perlindungan konsumen. Saksi ahli itu sudah diminta oleh Richard Lee waktu dalam pemeriksaan sebelum tahap 1. Cuman sudah duluan di tahap 1, maka nanti kita masih berharap karena itu kan hak tersangka ya untuk membela diri. Ya, hadirkan saksi ahli yang bisa menjelaskan apakah perkara ini tindak pidana masuk pelanggaran pidana atau administrasi saja. Karena kan kita ketahui ini masih menurut keyakinan kami buktinya masih lemah gitu. Kalau menurut saya memang mereka harus wajib hadirkan. Harus hadirkan supaya itu bisa meringankan DRL dalam proses persidangan nanti. Tapi apakah saksi itu membela, ahli itu membela membawa buta? Tidak juga. Ahli juga bersuara sesuai dengan rule yang ada, fakta dan undang-undang yang ada. Contoh undang-undang TPPU, lalu undang-undang terkait dengan kesehatan, lalu ada undang-undang juga terkait dengan barang perlindungan konsumen. Ini semua kan harus dia lihat semuanya, bukan ahli lalu membicarakan lalu membela mati-matian seseorang. Tidak bisa, dia harus berbicara sesuai dengan keahliannya. Justru kalau dia keluar dari sana akan dipertanyakan keahliannya seperti apa kan gitu. Ahli itu adalah salah satu alat bukti. Ketika dia bisa membuktikan bahwa dengan keahliannya tentunya bahwa ini ternyata bukan tidak pidana. Oh ternyata ini dia memiliki izin edar. Kenapa klien saya jadikan tersangka bahkan saat ini harus masuk proses peradilan? Kalau bisa dia buktikan itu, ya nanti kalau itu bisa diterima oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara DRL, pasti akan juga diputus apakah dia ringan atau bebas kan gitu. Sementara itu, hingga kini pihak Dr. Richard Lee masih bersikukuh pada posisinya. Lewat kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu, ditegaskan bahwa kliennya merasa tidak melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan dalam kasus ini. Tak hanya itu, pihak DRL juga menyoroti bahwa perkara yang tengah berjalan dinilai tidak menunjukkan adanya korban secara nyata. Menurut Abdul, tidak ada pihak yang bisa dibuktikan mengalami kerugian langsung akibat kasus tersebut. Lantas apa kata Agustinus Nahak selaku praktisi hukum menyikapi sangkalan pihak Dr. Richard Lee? Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Yang pertama kan tidak ada korban nyata ya, tidak ada korban. Pelanggaran pun masih debatable. Seandainya kalau ini pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami, ya harus digali lebih dalam apakah ini pelanggaran pidana atau pelanggaran administrasi. Perlu diketahui bahwa produk yang dijadikan sebagai bukti ini itu produk yang pertama itu bukan produk yang dibuat oleh perusahaan atau diproduksi oleh Dr. Richard. Itu produk milik vendor. Itu dulu, itu yang harus. Yang kedua, produk-produk itu dia BPOM kan. Dia punya izin edar, sehingga apa yang di-endorse oleh Dr. Richard itu adalah produk yang memiliki izin. Itu. Saya juga kan posisi kalau di pihak daerah juga
udah pasti kan ada pembelaannya. Tapi nanti sebenarnya nggak usah banyak statement di publik. Siapkan aja segala bukti untuk meringankan DRL pada saat sidang. Karena kan prapitnya kan ditolak. Artinya memang penetapan tersangka itu sah. Polisi memiliki alat bukti yang cukup sah, 2 alat bukti bahkan lebih untuk menetapkan DRL sebagai tersangka. Nah, kalau dalam perjalanan ternyata pada saat proses sidang ternyata mungkin pihak pengacara DRL itu bisa membuktikan bahwa klien tidak bersalah, ya monggo, siapkan mungkin ahli, siapkan mungkin saksi yang meringankan, mungkin siapkan juga mungkin produk-produknya yang memang yang dituduhkan itu tidak benar. Kan itu yang tugas dari para pengacara kan. Tugas pengacara itu bukan memutuskan itu benar atau salah, tapi bagaimana dia mendampingi klien dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk proses pembelaan di pengadilan. Di tengah bergulirnya kasus ini, perhatian publik juga sempat tertuju pada Reni Effendi, istri dari Dr. Richard Lee. Belum lama ini, ia diketahui menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk membantu penyidik menggali lebih dalam rangkaian perkara yang tengah ditangani. Pemeriksaan tersebut tak lepas dari munculnya dugaan adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ikut dikaitkan dalam kasus ini. Hal ini pun sempat menjadi sorotan karena membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara di luar dugaan awal. Namun, pihak Dr. Richard Lee melalui kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu, langsung memberikan tanggapan tegas. Ia menyebut bahwa dugaan TPPU tersebut tidak memiliki landasan yang jelas dan dinilai terlalu dipaksakan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada bukti kuat yang mengarah pada adanya tindak pidana tersebut. Sehingga, tudingan terkait TPPU pun dianggap masih sangat prematur. TPPU itu saya lihat gini, belum ada ya, belum mengarah ke sana. Kalau keterangan tambahan itu ya polisi mungkin masih mencari informasi tambahan, tapi kalau mau mengarah ke TPPU masih lemah lah. Ya itu si Samira aja ya, yang Samira kan dia lebih hebat itu, seperti sudah kayak polisi juga kan. Heran juga itu dia. Itu kan framing yang dia mainkan. Ya kan namanya lawyer kan harus bicara membela kliennya. Tapi dalam proses nanti ke depan, kan ini kan terkait dengan kerugian. Nah kerugian itu artinya baik itu kesehatan atau publik. Kan harusnya kan dana yang dipakai selama ini atau dana yang dibayarkan oleh publik kan itu kan juga menjadi perhatiannya. Terkait dengan soal TPPU atau tidak, intinya bahwa saat ini kan saudara DL kan sudah jadi tersangka, bahkan sebentar lagi sudah ada proses untuk sidang. Nah kalau bicara tentang bahwa dalam pertanyaan penyidik tidak pernah muncul adanya TPPU, itu bukan berarti TPPU-nya hilang dengan sendirinya. Lalu kerugian masyarakat seperti apa? Ya kita tunggu saja kalau menurut saya, karena banyak sekali yang merasa dirugikan. Dan saya rasa bahwa proses hukum harus tetap berjalan seperti biasa. Dan kenapa Dr. Richard dijadikan tersangka dan saat ini ditahan? Karena ancaman hukumannya itu kan di atas 5 tahun, bahkan sampai 12 tahun. Ya, makanya masyarakat harus berhati-hati dalam hal menggunakan produk-produk kesehatan. Di tengah kasus yang masih menjerat Dr. Richard Lee, muncul perkembangan lain yang tak kalah menyita perhatian. Dr. Samira, yang lebih dikenal dengan sapaan Doktif, kini dikabarkan telah resmi menyandang status tersangka dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya dilayangkan oleh DRL ke Polres Jakarta Selatan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Doktif disebut tidak menunjukkan kekhawatiran berlebihan. Ia justru menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum yang berjalan dan mengikuti setiap tahapan yang ada. Menariknya, dalam kasus ini kemungkinan penahanan terhadap Doktif dinilai cukup kecil. Hal tersebut dikarenakan ancaman hukuman yang dikenakan berada di bawah 3 tahun penjara, sehingga peluang untuk dilakukan penahanan dinilai tidak terlalu besar.
Kalau itu sih saya mendengar dari dokter benar ya. Benar bahwa ada laporan terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE dan sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Akan ada langkah dari dokter setelah penetapan tersangka, Bang? Kan itu kan ancaman hukumannya kan di bawah 2 tahun ya. Apalagi sekarang undang-undang terbaru kan hanya setahun, di bawah setahun. Jadi kita tunggu aja apakah nanti perkara ini nanti naik sampai proses persidangan atau tidak. Intinya bahwa benar dokter dijadikan tersangka dalam laporan DRL terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE ya. Dengan ancaman itu di bawah 2 tahun gitu. Berarti dokter tidak akan terpengaruh ya, Bang, meskipun mungkin sudah ada penetapan tersangka di Polres Jakarta Selatan? Oh, dokter ini sampai saat ini tidak berpengaruh sama sekali gitu loh. Terkait dengan penetapan tersangka tersebut, malah dia akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah kan gitu. Ada informasi bahwa ada penawaran perdamaian, tapi kan dokter ternyata tidak menerima itu dan proses tetap berjalan seperti biasa gitu. Enggak, dia enggak berpengaruh sama sekali, malah dia minta supaya proses itu tetap berjalan dengan baik. Gimana, Dokter Bang? menyatakan siap menghadapi proses hukum yang dia jadi tersangka ya. Itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 ya tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 itu tentang ITE ya, pasal 27 mengatur larangan menyebarkan informasi ya kan yang memiliki unsur penghinaan, pencemaran nama baik dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun. Dan perlu saya jelaskan bahwa kalau bicara tentang Undang-Undang ITE itu memang ancaman hukumannya kan tidak perlu harus ditahan gitu. Makanya kan dokter sampai saat ini kan tidak ditahan karena perintah undang-undang. Kalau perkara itu di bawah 5 tahun tidak perlu ditahan, kecuali unsur mau melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, atau tidak kooperatif. Itu penyidik biasanya memiliki kewenangan subjektif untuk melakukan penahanan karena takutnya kan menghambat proses ketika kasus itu berlanjut ke pengadilan gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.